Assalamualaikum. Selamat datang kalian para penggemar cerita horor yang ada dimanapun. Sudah makankah? Kalau belum silahkan makan dulu. Kalau sudah makan, langsung saja klik tombol subscribe di bawah. Sebagai gantinya, saya akan menceritakan kisah yang berjudul Malam Jumat Kliwon, tanggal 15 Mei. Seperti biasa aku sibuk dengan telepon genggamku. Alih-alih ingin ngepoin Facebook mantanku yang kini sudah menikah dengan sahabatku sendiri. Oh, ternyata mereka sudah punya anak toh. Gemamku sambil manggut-manggut. Ceder. Suara petir terdengar sangat kencang. Bergegas ku tekan tombol on off telepon genggamku. Tapi memang dasar mata tidak mau merem sebelum jam 11 malam. Akhirnya kuputuskan untuk bermain WOM. Sebelum mencapai target 5 juta, mataku pun tidak mau lagi diajak kompromi. Suara tangisan itu terdengar jelas. Aku langsung bangkit dari pembaringan dan mencari sumber suara tersebut. Karena aku mengira itu adalah suara ibuku. Tapi mengapa ibu menangis malam-malam begini? Apakah ibu bertengkar dengan bapak? Untuk memastikannya, aku mencoba turun ke lantai bawah. Semakin aku mendekat, suara tangisan itu semakin jelas. Rasa penasaranku kini meningkat. Walau suara itu sangat berbeda dengan suara ibu, tapi aku terus berjalan menelusuri anak tangga. Walaupun sebenarnya aku bukanlah tipe orang pemberani. Ibu di sana ya? Aku bertanya-tanya. Ibu di sana ya? Aku bertanya-tanya. Aku lanjutkan melangkahkan kakiku dan terus berjalan mengeliling hampir ke seluruh sudut rumahku sampai di ruang tengah. Aku melihat sosok perempuan sedang duduk menunduk. Ibu? Apakah itu ibu? Mengapa ibu menangis? Apakah ibu bertengkar dengan bapak? Tanyaku pada sosok perempuan yang aku kira adalah ibu. Bu, kepegang pundaknya. Mia, kamu belum tidur juga? Kata ibu sedikit berteriak dari arah anak tangga. Alangkah terkejutnya aku saat ku menengok lagi ke depan. Aku tidak melihat siapa-siapa di ruang tengah ini. Jadi yang barusan nangis dan aku pegang tadi siapa? Batinku, bulu kuduku merinding. Aku langsung berlari menghampiri ibuku. Bu, aku takut bu. Aku numpang nginep lagi di kamar ibu ya. Kamu kenapa sih? Tanya ibuku keheranan. Nanti aku ceritain di atas bu. Ayo bu. Sesampai di kamar ibu, aku langsung duduk di samping bapak. Ibu mengulurkan gelas berisi air putih kepadaku. Minum dulu, kata ibu. Ada apa sih bu? Tanya bapak yang ikut terheran melihat ekspresiku saat ini. Tahu tuh, tadi Mia ibu lihat dia berdiri dekat kursi ruang tengah. Ibu tegur, malah dia lari menghampiri ibu. Kamu kenapa Mia? Itu pak, tadi ada aku mendengar dan melihat suara orang menangis. Aku kira ibu yang menangis karena bertengkar dengan bapak. Terus? Tanya bapak semakin terlihat penasaran. Terus aku dekati pak. Aku bahkan merasakan bahunya. Tiba-tiba ibu datang dan memanggilku. Jadi yang tadi siapa dong? Aku mulai menangis tergugu, pelukku bercucuran. Setelah itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Alhamdulillah, kamu sudah siuman. Sapa ibu pagi ini. Memangnya aku kenapa bu? Kamu pingsan setelah bercerita tadi malam. Sekarang kamu istirahat aja ya. Badanmu masih terasa panas. Terang ibu sambil memegang keningku. Tapi bu, apa yang sebenarnya terjadi bu? Sudah, kamu istirahat dulu. Ibu mau masak nasi goreng untuk sarapan. Ibu langsung pergi begitu saja. Aku hanya terbengung menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Karyo, mari silakan masuk bu.
Terima kasih Bu Lurah. Saya di sini aja ya. Pak Lurah ada Bu. Saat itu Bu Karyo mencari Pak Lurah karena ada suatu keperluan, ingin mengabarkan kalau kemarin si Jono bilang ada belasan anak-anak kota masuk ke hutan itu. Saya dengar-dengar sih mereka melakukan penelitian gitu, mungkin mereka sekelompok mahasiswa kali Pak. Jadi begitu ya. Tapi mengapa mereka tidak bertanya-tanya dulu, atau paling tidak meminta izin pada warga? Entahlah Pak, padahal si Jono sudah memperingati mereka, tapi mereka malah berkata dengan enteng kalau cerita si Jono hanyalah hoak. Baiklah, nanti selepas zuhur saya mau warga bisa berkumpul di sini. Kita akan membahas tindakan apa yang harus kita lakukan. Ya Pak Lurah, saya pamit dulu. Nanti sekalian saya suruh Jono untuk menyampaikan pesan Pak Lurah kepada warga. Selepas zuhur, warga dan para sesepuh kampung telah berkumpul. Setelah membahas ini itu, Pak Lurah beserta warga sepakat untuk menyusul anak-anak kota itu ke hutan larangan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, besok pagi semua pemuda kampung dan juga para tetua kita akan berangkat bersama-sama. Ingat, kita tidak boleh ada yang berpencar, walau apapun yang terjadi. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Pagi pun kini telah datang. Di halaman Pak Lurah sudah terlihat beberapa orang yang hadir. Tidak beberapa lama yang lain pun menyusul. Kemudian Pak Lurah beserta rombongan pun siap-siap untuk berangkat. Tunggu. Sontak semua mata tertuju ke depan pintu Pak Lurah. Mia? Iya Pak, aku mau ikut. Tapi kan perempuan tidak ada yang ikut. Lagian kamu masih sakit nak. Aku sudah sembuh kok Pak, pokoknya aku ikut. Terlihat salah seorang sesepuh mengangguk. Biarkan dia ikut. Karena asal kamu tahu, penyakit anakmu bukanlah penyakit sembarangan. Seperti bersama dia, bisik sesepuh tersebut pada Pak Lurah. Sementara di tempat lain, tepatnya di hutan larangan. Ki, lu udah dapat sampelnya belum? Tanya Rangga kepada Yogi. Belum nih. Memangnya gimana sih membedakan kayu bajakah dengan akar pohon yang gue pegang ini? Lu kan udah melihat video yang gue share ke grup. Nah, yang itu tuh bentuknya. Oke. Anak-anak yang lain mana nih? Alah, lo kayak nggak tahu aja. Ini kesempatan bro. Jir, kenapa juga gue mutusin si Carla kemarin ya? Kalau masih baikan kan seru nih. Diajak jalan-jalan ke sini. Beneran, hanya buat jalan-jalan doang. Palingan juga lo kayak anak yang lain. Ya udah, gue muter-muter dulu ya. Rangga berlari-lari kecil mencari tempat yang pas untuk membuang hajatnya. Sementara Yogi tengah asik memainkan gawai di tangannya. Setelah Rangga selesai, dia langsung memutar badannya berjalan menghampiri Yogi. Tapi belum sempat bertemu Yogi, Rangga berpapasan dengan gadis cantik yang membawa kayu bakar. Mimpi apa gue semalam? Gue bisa ketemu bidadari di tengah hutan begini. Cewek, kamu sendirian aja ya nyari kayu? Ya nih bang. Suaramu begitu merdu. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Sundari bang, jawab wanita itu malu-malu. Pesonamu sungguh membuat hati dan jantungku terkoyak berantakan, kata Rangga melancarkan rayuan mautnya. Benarkah abang mau hati dan jantungnya saya koyak-koyak? Kalau untuk kamu, apa yang enggak? Jawab Rangga dengan santainya. Kesini bang, lebih dekat atuh. Abang buka baju dulu dong, biar saya gampang meraba dan mengoyak-ngoyaknya. Rangga yang memang dasar si otak mesum, dia tidak berpikir panjang terlebih dahulu. Dia bergegas menanggalkan kancing-kancing bajunya, sementara wanita yang mengaku bernama Sundari itu mulai mendekat dan mulai meraba-raba dada bidang milik Rangga. Sangat segar. Bolehkah bang? Boleh sayang, jawab Rangga membuas. Rangga menarik tangan Sundari, kemudian Rangga mendorong tubuh Sundari dengan kasar. Ah, mataku mana bang? Maksud kamu? Tanya Rangga, kemudian dia membalikan tubuh Sundari. Bang, mataku mana bang? Rangga kemudian histeris melihat gadis cantik tadi berubah menjadi sosok menyeramkan. Bang, mataku mana bang?
Aku mau mengoyak-ngoyak hati dan jantungmu, tapi kamu harus temukan dulu kedua bola mataku, Bang.